warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, NIM 210222016 dari reguler A kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konflik organisasi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu konflik organisasi. Konflik organisasi adalah suatu konflik yang bisa terjadi dalam diri individu, antar individu dalam kelompok, dan antar organisasi baik secara vertikal maupun horizontal sebagai akibat adanya perbedaan karakteristik individu, masalah komunikasi, dan struktur organisasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konflik. Ada 4 jenis konflik. Yang pertama itu konflik vertikal. Konflik ini terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang berbeda dalam organisasinya, misalnya konflik bawahan dan atasan. Terus yang kedua yaitu konflik horizontal. Konflik horizontal ini terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi. Terus yang ketiga, konflik lini stop. Konflik ini terjadi antara karyawan lini yang memegang posisi komando dengan pejabat staf yang biasanya berfungsi sebagai penasihat dalam organisasi. Terus yang keempat itu konflik peran, di mana konflik ini terjadi karena seseorang individu mengembangkan lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Terus selanjutnya itu ada beberapa faktor penyebab konflik. Faktor yang pertama itu perbedaan tujuan. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu mempunyai tujuan yang tepat, sehingga setiap anggota organisasi akan mengetahui arah organisasi tersebut. Namun, dalam kenyataannya terkadang sering terjadi perbedaan antar individu maupun kelompok dalam menafsirkan tujuan organisasi menjadi tujuan atau bagian dari departemen, sehingga seolah-olah masing-masing tujuan yang berbeda jika tidak dikondisikan dengan baik, maka akan menumbuhkan konflik baik antar individu atau kelompok. Yang kedua yaitu kelangkaan sumber daya. Organisasi tidaklah dibangun dengan sumber daya yang tidak teratur atau unlimited. Organisasi justru terbentuk dengan segala ketertakan ataupun kelangkaan yang dimiliki. Kemudian adalah dengan baik dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pengalokasian sumber daya tersebut terkadang tidaklah sama atau ada prioritas dalam penggunaannya suatu bagian. Mungkin menerima lebih sedikit dari bagian lain atau menerima dalam waktu yang lebih lama dalam bagian lain. Perbedaan jumlah uang, waktu, atau alokasi diakibatkan oleh kelangkaan. Ini dapat mengakibatkan timbulnya sebuah konflik. Terus yang ketiga yaitu saling ketergantungan. Saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan dalam suatu organisasi wajar apabila banyak yang saling terlibat ataupun berhubungan. Hal ini dapat menjadikan saling ketergantungan antar satu pihak terhadap pihak lain. Kondisi ini juga dapat menimbulkan konflik jika salah satu pihak tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Yang keempat itu perbedaan sikap dan perilaku. Perbedaan sikap dan perilaku berkaitan dengan bagaimana individu atau kelompok bertindak atau mencapai tujuan yang ditetapkan. Perbedaan antara sikap dan perilaku dalam terburu-buru atau menghasilkan konsekuensi yang berbeda-beda dalam pencapaian suatu tujuan. Nah, ada beberapa tahapan atau cara menyelesaikan konflik. Yang pertama yaitu pencegahan konflik. Nah, tahapan yang dilakukan dalam menata konflik sebelum terjadinya perselisihan atau ketidaksetujuan suatu pihak atas pihak lainnya untuk mencegah konflik di antara keduanya. Ya,
Yang kedua yaitu resolusi konflik. Tahap yang kedua ini adalah dilakukan dengan menata konflik ketika pertentangan dan perselisihan telah terjadi. Tujuannya untuk mengakhiri perselisihan, ketidaksetujuan atau perilaku kekerasan melalui ketidakselarasan pendapat dan bertujuan untuk mengakhiri suatu kekerasan. Yang ketiga yaitu pengelolaan konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik pada saat perselisihan atau pertentangan sulit didamaikan. Tujuannya untuk membatasi luasnya pertentangan serta menghindari penggunaan kekerasan yang mendorong para pihak untuk berperilaku positif terhadap pihak lain. Nah, terus yang keempat itu resolusi konflik. Tahapan yang keempat ini didahulukan dalam menata konflik melalui upaya pencarian dan penanganan penyebab utama dari konflik yang terjadi. Tujuannya adalah guna membangun hubungan baru antar individu atau kelompok yang bertentangan sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antar pihak yang awalnya berseberangan. Nah, yang kelima itu transformasi digital. Tahapan yang dilakukan dalam menata konflik melalui perubahan-perubahan atas kekuatan-kekuatan yang ada pada tiap kelompok. Tujuannya adalah untuk mengatasi sumber konflik baik sosial maupun politik yang lebih luas dan mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan positif. Nah, berdasarkan materi tadi dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi karena disebabkan oleh banyak faktor yang pada intinya karena organisasi terbentuk dari banyak individu dan kelompok yang memiliki sifat dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Kehadiran konflik dalam suatu organisasi tidak dapat dihindarkan karena konflik adalah suatu konflik yang bisa terjadi dalam diri individu, antar individu dalam kelompok, dan antar organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Sebagai akibat adanya perbedaan karakteristik individu, masalah komunikasi, dan struktur organisasi. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi konflik organisasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.